Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Wahyu Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan dasar akuntansi pertemuan ketiga, yaitu analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Dan yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Lalu sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Klasifikasi utama dari akun. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti ini, kas, lalu perlengkapan, bangunan, lalu piutang usaha. Piutang usaha ini berasal dari bank, utang bank. Lalu kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor, seperti bank, BPR, dan lainnya. Atau utang usaha, hasil bayar, utang gaji. Ini untuk gaji para karyawan. Lalu ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Ini modal Chris Clark. Nah, ini masih menjadi ekuitas pemilik. Penarikan Chris Clark atau pembayaran ataupun angsuran itu juga masih ekuitas pemilik. Lalu pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Contohnya ini pendapatan jasa dari penjualan jasa, lalu pendapatan komisi. Kemudian beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya beban sewa seperti gedung dan lainnya, beban gaji untuk membayar gaji para karyawan, lalu beban utilitas seperti air, listrik, dan lain sebagainya. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kas, ini nama akun. Nah, akun T ini memiliki judul di sini. Di sisi kiri ini adalah debit. Yang di sisi kanan itu adalah kredit. Nah, ini contoh dari kas, si debit ini sekian, sekian, sekian. Di sisi kredit ini juga sekian, sekian, sekian. Kemudian menyeimbangkan akun T. Yang pertama ini adalah jumlahkan sisi debit 3.750 ditambah 4.300 ditambah 2.900 lebih 10.950. Kemudian jumlahkan sisi kredit
Ini 850 tambah 1.400 tambah 700 tambah 2.900 menjadi 5.850. Nah, kemudian kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Nah, ini total debit ini dikurangi total kredit dan mendapatkan saldo akun sekian ini. Transaksi dan akun neraca. Nah, ini pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, di sini ada tanggal, kemudian uraian, lalu di sini debit, juga kredit, kemudian ini halaman 1. Nah, ini untuk memberikan tanggal di sini, lalu uraiannya yaitu kas. Nah, ini kas ini berada di debit karena uangnya ini bertambah, uang perusahaan Net Solution ini bertambah. Kemudian modal Chris Clark di kredit karena uangnya berkurang, diinvestasikan ke Net Solution. Dampak dari jurnal ini di buku besar kas ini ada 2 akun, yaitu kas dan modal Chris Clark. Di kas ini dia berada di sisi debit karena bertambah. Kemudian modal ini berada di sisi kredit karena uangnya berkurang untuk diinvestasikan ke dalam perusahaan Net Solution. Kemudian pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Tanah ini berada di sisi debit karena ini bertambah. Kas ini berkurang, berada di sisi kredit untuk membeli tanah dan untuk mendirikan bangunan. Nah, dampak dari jurnal ini kas di sisi kredit 25.000, kemudian jadi debit 20.000 karena berkurang. Nah, kemudian ada akun baru yaitu tanah berada di sisi debit karena bertambah. Lalu pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Ini perlengkapan berada di sisi debit karena bertambah. Utang usaha ini berada di sisi kredit. Utang itu membeli perlengkapan secara kredit berada di sisi kanan untuk kredit. Nah, di sini ada akun baru, yaitu perlengkapan berada di sisi debit, lalu utang usaha berada di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar $950. Nah, utang usaha ini dan berada di sisi debit, lalu kas ini berkurang, berada di sisi kredit untuk membayar utang usaha pada kreditor. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.